Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara menyusun data perusahaan berdasarkan populasi dan sampel, kemudian masing-masing variabel dengan memilih 3 variabel independen dan variabel dependen, kemudian hipotesis penelitian, kemudian kriteria pengambilan sampel, kemudian data statistik menggunakan statistik parametrik, kemudian membuat masing-masing grafik di setiap datanya. Contoh yang saya ambil yaitu dari contoh sektor keuangan dari Bank BCA, BRI, Danamon, dan lain-lain. Nah, agar kita mendapatkan laporan tahunan di setiap perusahaan, misalnya tadi kan sektor keuangan ya, dari misalnya Bank BRI. Nah, pertama kita cari itu adalah www.idx.co.id. Enter. Oke, kemudian silang dulu. Oke, kita mencari yang www.idx.co.id, laporan keuangan ini ya. Nah, kita cari, klik yang ini. Nah, oke, kemudian kita mencari jenis laporan keuangan, kemudian jenis efek yaitu saham, kemudian kode atau nama perusahaan. Pertama tadi kan kita cari BBRI, Bank PT Bank Indonesia tahun 2018, periode tahunan. Kita cari. Oke, ini dia report seperti tadi ya. Kita klik. Nah, setelah kita sudah mengetahui laporan keuangan dan tahunan dari idx.co.id, kemudian kita langsung aja pergi ke Microsoft Excel untuk membuat data statistiknya. Yang pertama kita buat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dulu. Kemudian kita buat kode. Ini adalah kode perusahaan ya. Misalnya Bank BRI. Pertama namanya BBRI. Oke, kemudian nama perusahaan Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kemudian di tahun, tadi kan dimintakan 5 tahun terakhir, berarti 2016, 2017, 18, 2016. Oke, kemudian ke 2017, kemudian 2018, 2019, kemudian 2020. Nah, misalnya di asetnya, aset Bank BRI di tahun 2016 misalnya dalam satuan ratusan juta ya. Misalnya asetnya itu tercatat 200 juta. 200 juta ya. Pertama itu, kemudian di tahun 2017 asetnya 300 juta. Kemudian 2018 400 juta, kemudian 2019 500 juta, kemudian 2020 600 juta. Kemudian di modal Bank BRI tahun 2016 misalnya itu cuman 100 juta, kemudian 2017 110 juta, kemudian di tahun 2018 120 juta, kemudian di tahun 2019 ada 130 juta, kemudian di tahun 2020 modalnya itu 140 juta. Kemudian hutang Bank BRI di tahun 2016 misalnya itu 50 juta di tahun pertama, kemudian tahun kedua ada 60 juta misal ya, kemudian di tahun ketiga 70 juta, kemudian di tahun keempat 80 juta, kemudian tahun kelima itu 90 juta. Oke, untuk laba tadi kan kita bebas ya, kita milih laba setelah pajak atau sebelum pajak. Ini aku pilih misalnya sesudah semua, berarti udah laba bersih ya. Berarti kita kurang-kurangnya aja, misalnya tahun 2016 asetnya 200, modalnya 100, berarti 300 juta, hutangnya 50, berarti misalnya laba bersihnya itu cuman 250 juta ya, 250 juta. Kemudian yang ini masukkan aja, ini misal aja ya, kita misalnya biar cepat. Misalnya ini langsung aja lah 310 juta misal ya, biar cepat. Berarti ini taruhlah 450 juta, 420 juta lah. Kemudian ini 530 juta. Kemudian ini misalnya
790 juta. Oke. Kemudian di kolom yang ke-6 ini nih. Nah, ini kita buat perusahaan baru. Misalnya kode perusahaannya BDMN atau Bank Danamon. Bank Danamon. Oke, sama seperti tadi kita mulai lari dari tahun 2016. 2016, kemudian 2017, 2018, 2019 dan 2020. Oke. Berarti misalnya aset Bank Danamon di tahun 2016 misalnya 300 juta nih. Kemudian 2017 nya 400 juta. Kemudian 2018-nya 500 juta. Kemudian 2019-nya itu 600 juta. Kemudian modal asetnya 2020 ada 700 juta. Misal ya, biar cepat. Kemudian modal awal Bank Danamon 2016 itu misalnya 100 juta. Kemudian di tahun kedua itu 200 juta. 200 juta. Kemudian tahun ketiga itu 300 juta. Kemudian tahun keempat itu 400 juta. Kemudian tahun kelima itu 500 juta. Oke, masuk lagi di hutang. Misalnya di hutang Bank Danamon tahun 2016 misalnya ada pertama itu 70 juta tahun pertama ya. Tahun kedua 80 juta, tahun ketiga itu misalnya 90 juta. Tahun keempat itu 100 juta. Tahun kelima itu 110 juta. Oke, ini kita masukkan aja ya biar cepat. Misalnya di tahun 2016 laba bersihnya dari Bank Danamon yaitu misalnya tahun 2016 sekitar 400 juta. Tahun keduanya itu 500 juta misal ya biar cepat. Kemudian 600 juta. Kemudian tahun keempatnya 700 juta. Kemudian ini 900 juta. Oke. Masuk lagi ini di kolomnya nomor 11. 11 ke bawah lagi 12. Kemudian 13, 14, 15. Nah, ini sampai 50 nomor. Karena kan kita ambil 5 tahun dan 10 perusahaan. Berarti beda-beda. Berarti nomor tadi kan nomor 1 kan Bank BRI. Kodenya BBRI, nomor perusahaan Bank BRI. Kemudian nomor 6 ini itu BDMN, kodenya BDMN, kemudian Bank Danamon. Nah, semua tersisi kan. Misalnya di nomor 11 lagi nih. Nomor 11 misalnya apa ya? BBCA misalnya kodenya BBCA. Berarti ini Bank BCA. Nah, nanti semua aja isi gitu semua. Tetap isi. Nah, setelah datanya sudah terisi semua. Misalnya kan masih dua perusahaan ya, berarti kan masih 10 tahun ya. Nanti kita blok dulu supaya kita mendapatkan grafiknya. Kemudian kita buatlah hipotesisnya. Misalnya gini, bahwa aset memiliki hubungan dengan terhadap si laba tadi itu. Nah, gitulah. Kemudian kita buat grafiknya. Pertama kita blok dulu semua ini. Kita blok, kemudian kita ulang, kita blok. Kemudian kita buka insert. Kemudian kita pilih kolom. Nah, kita pilih yang ini ya. Nah, keluarlah ini kita ulang. Nah, maka inilah yang keluar. Yang pertama untuk biru itu adalah tahun, yang merah itu aset, yang hijau itu modal, yang ungu itu utang, yang biru itu laba. Nah, setelah kita udah mengetahui ini, kemudian kita buatlah uji hipotesis yang tadi itu sama itu tadi itu korelasi. Nah, supaya teman-teman gak bingung ya, aku jelasin dulu. Nah, variabel independen itu terdiri dari aset, modal, dan juga hutang. Kemudian variabel dependen tuh dipilih salah satu aja, terserah mau laba setelah pajak atau sebelum pajak maupun laba per saham, itu opsional. Jadi buat teman-teman, sekian dulu video mengenai tugas mengenai laporan keuangan statistik, supaya kita lebih mengetahui lagi gimana sih cara masukkan data ke Microsoft Excel sesuai dengan populasi dan sampel yang dipilih, kemudian memilih variabel independen dan dependen, kemudian menuliskan hipotesis penelitian, kemudian tentukan kriteria pengambilan sampel, dan juga tadi itu
contoh aset, apa sih hubungan aset dengan si laba tadi itu. Oke, itu aja teman-teman, semoga video yang bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, thank you.